Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony J. Blinken, merilis jadwal pertemuan yang berjudul Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahun 2021 Indonesia. Ini laporan khusus tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu hal yang dirilis dalam laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran HAM yang menyangkut aplikasi Peduli Lindungi. Menurut hasil rilis mereka, aplikasi Peduli Lindungi menyimpan informasi yang berkaitan dengan status vaksinasi individu dan informasi yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data tersebut digunakan oleh pemerintah. Petugas keamanan juga dianggap sering melakukan pengawasan tanpa adanya surat perintah terhadap seseorang dan tempat tinggal serta menyatukan panggilan telepon mereka. Bukan hanya itu saja. Yang paling mencolok adalah sikap Amerika Serikat yang menyoroti pemerintah Indonesia yang membubarkan organisasi FPI pada Desember 2020 dan terkait kematian 6 laskar ex-FPI yang didor oleh anggota kepolisian di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Menurut rilis dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, itu adalah pelanggaran HAM. Selain itu, Amerika Serikat juga memanggil para pengurus BEM UI usai menyebut Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service pada Juni 2021. Perlu kita ketahui, Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang bermuka dua di dunia ini. Sama sifatnya dengan partai yang mengusung agama, tapi diam-diam bikin kacau. Dua-duanya punya kesamaan. Apapun yang mereka katakan salah, biasanya berarti benar dan sebaliknya. Kalau kita melihat sejarah, maka Amerika Serikat adalah negara yang sangat kepo. Jika ada dua negara yang lagi berseteru, Amerika Serikat selalu ada di tengah-tengah dan ikut campur. Alasan mereka adalah mendamaikan atau menengahi, tapi sebenarnya menambah bumbu pedas ke dalam konflik tersebut. Amerika Serikat takut terjadi penyebaran pengaruh dari negara lain yang tidak mereka sukai. Sebaliknya, Amerika Serikat maunya merekalah yang menjadi satu-satunya negara di dunia ini yang harus menyebarkan pengaruhnya ke negara lain. Lihat saja konflik Rusia dan Ukraina. Ukraina hanya jadi alat NATO untuk menekan Rusia. Padahal mereka bisa saja memilih untuk tidak ikut campur. Sesungguhnya kehadiran Amerika Serikat di dua negara yang berkonflik hanya akan memperparah konflik di negara tersebut. Amerika Serikat juga punya banyak kepentingan di berbagai belahan dunia. Ambisi inilah yang membuat banyak negara menjadi tidak suka dengan negeri Paman Sam itu. Karena di balik ambisi Amerika Serikat itu, selalu saja ada negara lain yang jadi korbannya. Bicara soal HAM, Amerika Serikat munafik, karena justru jadi pelanggar HAM terbesar di dunia. Lihat saja saat mereka menginvasi Irak dengan alasan ada senjata pemusnah massal, tapi nyatanya tidak ada. Lihat saja saat Amerika Serikat tinggalkan Afghanistan, kemudian Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan sana, dan lain-lain. Belum lagi banyaknya kasus pelanggaran HAM di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Mereka teriak HAM, justru merekalah pelanggar HAM. Satu contohnya adalah terkait dengan sikap warga Amerika Serikat yang sangat anti dengan orang kulit hitam. Mereka sangat diskriminatif terhadap orang kulit hitam dan melakukan tindakan-tindakan kasar terhadap orang kulit hitam. Itu salah satu contoh pelanggaran HAM di Amerika Serikat dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang lainnya lagi. Ketua Komnas HAM Indonesia, Ahmad Taufan Damanik, menyebut Amerika Serikat tidak pernah berperan dalam setiap kasus pelanggaran HAM di Indonesia, sehingga tidak pantas untuk menilai situasi HAM di Indonesia. Laporan situasi HAM di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat hanyalah alat politik yang dilakukan pejabat pemerintahan negara tersebut.
Tidak menutup kemungkinan juga Amerika Serikat pasti ingin menekan Indonesia terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina. Tapi Indonesia tetap tidak akan ikut-ikutan kemauan Amerika Serikat, karena Indonesia adalah negara non-blok. Politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif, netral dan tidak ikut-ikutan AS dan sekutunya untuk memberi sanksi atau embargo kepada Rusia. Indonesia juga tidak mendengar seruan Amerika Serikat agar Putin ditolak atau tidak diundang dalam pertemuan G20 di Bali. Selain itu, ada kabar Indonesia akan membeli minyak dari Rusia. Nah, Amerika Serikat yang terkenal kepo dan sensitif tentu tidak senang dengan sikap ini. Dan ketidaksenangan Amerika Serikat ini harus kita waspadai. Karena Amerika Serikat suka mengobrak-abrik sebuah negara bukan lewat perang langsung, tapi lewat propaganda, proxy war, atau membiayai sebuah kelompok anti pemerintah untuk membuat negara tersebut rusuh. Coba kita pikir, dulu Soekarno menolak Freeport, setelah itu Soekarno digulingkan, dan setelah Soeharto diangkat sebagai presiden, Freeport menguasai tambang di Papua selama puluhan tahun. Apakah ini sebuah kebetulan? Pikirkan lagi. Desember 2020 lalu ada seorang bule dari Jerman yang ketahuan menyambangi markas besar FPI. Kemudian diketahui orang tersebut adalah pegawai dari Badan Intelijen Jerman. Apakah ini sebuah kebetulan saja? Apakah bule tersebut kebetulan nyasar ke sana? Amerika Serikat yang merilis laporan HAM untuk Indonesia terlalu menampilkan adanya bau busuk yang tercium. Mungkin Amerika Serikat sedang merencanakan sesuatu. Sialnya, Indonesia jadi presiden G20 tahun ini. Jadinya serba salah dan terpaksa harus hati-hati kalau tidak ingin Indonesia menjadi sasaran empuk atau bahkan dijadikan seperti Ukraina kedua. Pertanyaannya, mengapa Amerika Serikat yang sewot dengan urusan HAM di Indonesia, sedangkan urusan HAM di Amerika Serikat saja masih carut-marut? Kenapa FPI seolah dibela? Kalau menurut saya, ini menurut pendapat saya ya, Amerika Serikat sewot dengan urusan HAM di Indonesia itu karena Amerika Serikat sengaja memancing keributan dan ingin membenturkan masyarakat Indonesia dengan pemerintahan Presiden Jokowi, supaya masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan hari ini dan memancing kerusuhan dengan pemerintah. Lalu kenapa Amerika Serikat seolah membela organisasi terlarang FPI yang dibubarkan pemerintahan Indonesia, padahal FPI adalah ormas yang paling benci dengan asing, dan membenci Amerika Serikat. Dan yang lebih tahu tentang sepak terjang organisasi terlarang FPI itu adalah warga Indonesia dan pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Amerika Serikat. Alasan pemerintah Indonesia membubarkan ormas terlarang tersebut karena ormas tersebut banyak melakukan pelanggaran, bertindak arogan, melanggar undang-undang, intoleran, radikal, banyak anggota FPI terlibat dengan jaringan teroris, bahkan ART FPI adalah khilafah Islamiyah yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara kita. Tapi kalau Amerika Serikat malah membela FPI, saya menduga ormas terlarang itu sengaja dibela dan dilindungi dengan tujuan kelak nanti ormas tersebut bisa dipakai Amerika Serikat untuk melawan pemerintahan Indonesia dan membuat keributan bahkan sampai terjadi chaos di Indonesia. Mungkin dengan cara seperti ini akan mempermudah Amerika Serikat menguasai kekayaan alam Indonesia. Nah, ini semua dugaan saya dan pendapat pribadi saya. Lalu, bagaimana menurut pendapat pemirsa Kanal Timur? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih.